hari ini kita bersama-sama kembali memuji Tuhan bersama Mem Atri dan Lois. ya, Mem Atri ditemani Lois. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mem Atri undang semua anak-anak di rumah Bangkit Berdiri. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Ya, Lois? Ya. Kita mau nyanyi. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekarang kita sudah memuji Tuhan bersukacita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, tirukan doanya Mem Atri. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, memuji Tuhan, bersukacita. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan buat hati kami seperti tanah yang subur menerima benih firman-Mu. Roh hikmat, pengertian turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom anak-anak KBTK Kristen Kehidupan Bagi Bangsa. Nah, hari ini Mr. Nicholas mau bercerita tentang bagaimana Tuhan akan pakai kita semua sebagai alatnya. Oke, anak-anak siap ya? Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau Tuhan bisa pakai apa saja sebagai alatnya loh? Kalau zaman dulu Tuhan hanya pakai nabi, imam, rasul-rasul saja ya yang digunakan sebagai alatnya. Tetapi saat ini Tuhan mau pakai kita semua sebagai alatnya. Wah, jadi anak-anak nanti akan dipakai sebagai alatnya Tuhan ya. Nah, bahkan pernah diceritakan bukan hanya manusia saja yang dipakai Tuhan. Tuhan bahkan pernah pakai ini ya. Mau tahu pakai apa? Nah, salah satunya ada di dalam cerita yang berikut ini. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam
lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu? Sampai engkau memukul aku 3 kali. Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Nah anak-anak, kalau keledai aja bisa dipakai Tuhan, apalagi kita ini ya, sebagai anak-anak yang ditebus Tuhan. Tuhan sudah tebus kita semua ya. Kalau keledai tadi bisa dipakai, apalagi kita ini. Kita ini pasti juga bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, anak-anak mau enggak? Pastinya mau ya. Yang mau boleh angkat tangan. Kan? Semuanya pasti mau ya. Oke. Nah, walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak juga bisa dipakai. Nah, Tuhan bisa urapi kita juga sebagai alatnya anak-anak. Di Yoel 2 ayat 28 dikatakan, ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku ini adalah Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi semuanya akan dicurahkan roh Tuhan. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wah, jadi anak-anak kalian ini akan bisa bernubuat. Bernubuat tuh apa sih? Bernubuat tuh artinya anak-anak akan dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan apa yang akan terjadi di masa depan. Wah, nanti Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasianya kepada anak-anak semua loh. Wah, nanti Tuhan akan kasih tahu semuanya. Nah, yang paling penting apa sih? Yang paling penting nanti anak-anak akan digunakan sebagai alatnya untuk menyampaikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di mana akan ada pertobatan dan pemulihan atas seluruh manusia. Ya, jadi anak-anak akan jadi alatnya untuk menobatkan banyak orang, untuk memulihkan. Ya. Apakah anak-anak sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Nah, yuk kita doa bersama yuk. Tuhan, kami siap untuk menjadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan untuk mempertobatkan, untuk memulihkan Tuhan. Tuhan, biar roh-Mu Tuhan yang tuntun kami, yang sertai kami, yang memampukan kami. Kami percaya Tuhan, semua orang akan dipulihkan dan akan menerima Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, kalau gitu kita ketemu lagi lain kali ya. Dadah, Tuhan berkati.